Jadi saya ini sebenarnya tidak bisa lagi disebut mualaf ya, karena yang disebut mualaf itu orang yang baru masuk Islam. Sementara saya ini sudah menjadi muslim lebih 20 tahun. Ketika umur 30, berarti ya sudah kurang lebih 22 tahun ya. Jadi sudah tidak relevan lagi menyoal apakah saya ini mualaf atau tidak, dan lebih tidak relevan lagi kalau menanyakan apakah saya ini muslim atau tidak ya. Saya insya Allah muslim ya. Saya menunaikan sholat seperti muslim, menunaikan ibadah haji, dan sering juga melakukan umroh. Bulan puasa saya juga berpuasa. Saya mengerti ketika ada masyarakat yang masih menanyakan, masih meragukan kemusliman, mungkin karena dibayangi persoalan kesukuan ya. Memang sangat jarang ada suku Tionghoa yang muslim ya. Itu di Indonesia. Sebenarnya kalau di negara China warga muslim itu banyak ya. Malah kita kalau baca sejarah, salah satu wali pembawa agama muslim masuk ke Indonesia itu ya orang Tionghoa ya. Sejarah saya masuk Islam ya. Saya mulai kecil memang bergaul dengan teman-teman muslim, dan kebanyakan teman-teman saya itu ya alhamdulillah taat beragama ya. Dan dalam perkembangannya, ketika semakin dewasa pemikiran saya mencari jati diri, bertanya-tanya sebenarnya apa itu agama, dan apakah agama saya ini yang memang seperti yang saya inginkan. Dan dalam prosesnya saya banyak belajar, saya membeli buku, saya banyak bertanya, buku agama ya, dan ya akhirnya sampai pada keputusan ini yang cocok dengan saya, dan saya memutuskan masuk Islam ya. Tapi yang ingin saya sampaikan sebenarnya, ketika ketemu dengan orang seperti saya yang dulu sebelum muslim dan sekarang muslim, itu bukan persoalan apa alasan dia masuk Islam. Yang lebih penting adalah setelah dia masuk Islam, apakah dia menjadi muslim yang baik atau tidak. Tidak penting saya kira alasan, yang penting adalah setelah menjadi muslim, apakah dia menjadi muslim yang baik atau tidak. Ya, saya merasa ini yang sesuai dan seperti yang saya inginkan ya. Di keyakinan saya sebelumnya ada pertanyaan-pertanyaan menggantung yang tidak bisa memuaskan saya, dan ya tentu kalau saya singgung itu nanti bisa menjadi perdebatan, terutama bagi penganut agama yang sama dengan agama saya sebelumnya. Jadi intinya yang saya ingin sampaikan adalah bahwa ya ada pertanyaan-pertanyaan yang saya temukan jawabannya di agama Islam. Dalam hidup ini ada beberapa nikmat yang saya dapat ya. Banyak. Saya pernah menjadi pejabat negara, pernah sekolah ke luar negeri, ini itu apa dan sebagainya. Saya harus mengakui dari sekian banyak nikmat hidup yang saya dapat, nikmat yang paling utama adalah menjadi muslim. Saya punya berbagai pengalaman spiritual ya. Pernah mengalami kejadian aneh ketika saya naik haji tahun 2003 ya. Itu ketika sedang ada masalah di manajemen haji sehingga jemaah waktu itu tertahan, yang harusnya cuma singgah 5 menit untuk mengambil batu, tapi karena macet luar biasa
itu jadi 2-3 hari. Nah, itu yang saya ngelihat banyak yang meninggal. Ya. Dan saya termasuk yang khawatir dengan situasi saat itu sebab sedang berihram. Kita tidak punya bekal makan minum, dan yang paling membuat saya khawatir adalah panas terik. Dan saya kebetulan memiliki penyakit di kulit kepala yang membuat saya tidak bisa kena sinar matahari langsung tanpa tutup kepala lebih dari 15 menit. Biasanya itu membuat saya pingsan. Nah, itu yang membuat saya khawatir. Ketika berihram, kita tidak mungkin menutup kepala. Saya sholat, berdoa, dan ya aneh bin ajaib yang sampai sekarang saya belum temukan kenapa itu bisa terjadi. Saya tahan 2 hari berjemur dan tidak pingsan. Itu salah satu pengalaman spiritual yang saya dapat di Tanah Suci. Ayahanda Pak Amri Haj, ya beliau waktu itu Ketua Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Timur, ya. Jadi beliau yang membimbing saya masuk Islam, dan ada bimbingan-bimbingan lain dari om saya Pak Saiful Teteng, dari ayah angkat saya Pak Sukardi Jarwo yang waktu itu menjabat Ketua DPRD Provinsi, juga dari sahabat-sahabat saya almarhum Herlan Agus Salim, almarhum Soehartono Sucipto, dan Pak Ipong Mulisodi yang sekarang menjadi Bupati. Saya tidak punya banyak harapan selain sejak awal cita-cita saya itu hanya ingin menjadi orang baik. Ya. Mudah-mudahan dengan menjadi Muslim yang baik, cita-cita saya untuk menjadi manusia yang baik itu lebih mudah tercapai. Itu saja. Kepada seluruh umat Muslim di Kabupaten Berau, dalam momen ini dengan hati yang paling dalam dan paling tulus, saya Haji Agus Tantomo atas nama pribadi, atas nama keluarga, dan atas nama Wakil Bupati Kabupaten Berau memohon maaf sedalam-dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Idul Fitri. Sekali lagi mohon maaf lahir dan batin.